Apa kabar koi lover? Jangan lupa bahagia. Hari ini kita mau seleksi ikan. Kita mau seleksi ikan yang kemarin tuh masuk karantina dan sekarang masih diambil. Ini ada akuarium 1. Di sini jumlahnya ada 25 ekor. Kemudian yang sebelah di sini masih ada lagi. Ini juga mau diangkat. Ini mau diangkat dulu, dibawa ke bak. Nanti kita pilah karena kemarin masih campur ya, untuk grade A dan B nya masih campur, belum sempat dipilah-pilah karena ikan baru. Nanti kalau dipilah-pilah ikannya tambah stres. Jadi langsung kita masukkan ke dalam akuarium karantina. Kemudian di sana sudah kita siapkan untuk baknya. Nanti ikannya akan kita masukkan ke dalam bak. Kemudian kita seleksi untuk grade A nya seperti apa, grade B nya seperti apa. Oke, langsung saja ini diangkat dulu, nanti masuk ke bak. Nah, oke, langsung jadikan satu. Nah, ikannya udah masuk jadi satu bak ya. Ikannya jadi satu bak. Yang sana ganti air ya, Jod. Nah, yang akuariumnya ganti air semua. Nanti ini masuk lagi dengan air baru. Oke, sekarang langsung saja kita seleksi. Aku minta kursinya. Nah, benenak lagi lungguh saya. Dipenak nih. Kita cari serok. Hei bro, ambilkan serok bro. Kita seleksi pakai serok supaya lebih enak. Oke. Wah, maneman sandalku nanti basah. Ganti. Bro, ambilkan sandalku bro. Nah, mantap. Ini sandal kebangsaan. Nah, sekarang kita seleksi. Kamu minta lagi gak? Kamu minta lagi gak? Ini setiap saya ada ikan baru pasti minta satu. Minta satu nanti dijual. Nah, hasilnya untuk uang jajan. Milih sendiri. Ini kemarin laku berapa? 300. Kemarin laku berapa? Ya bukan 250 ya kan. Terus yang kedua kohaku 1 laku 150. Loh, ini satu minggu sudah dapat berapa berarti? 250 sama 150 piro? 400. 200. 400 setengah mbahmu. 400.000. 250 sama 150 berapa? 400. Nah, dapat 400.000 itu untuk angkatan 2 kali ya. 2 kali angkatan itu 2 minggu. 2 minggu. Dan ini sekarang tak suruh milih lagi. Ini milihnya yang pertama. Milih dulu, kamu milih dulu. Biar milih dulu nanti untuk dijual lagi. Jadi hiburan di masa pandemi, sekolah daring di rumah. Ini setiap ada ikan baru pasti milih 1 ekor. Milih nih. Sanke apa yang kohaku? Kemarin yang laku itu kohaku, terus kohaku lagi sama Kiko 1. Dan sekarang milih yang mana? Yang mana? Oh, dia milih Sanke kayaknya. Yang ini? Sanke. Coba diukur dulu berapa size-nya.
Berapa? 21. Hah? 21. Nah, ada 21 cm Sanke. Jadi ini milih anakku ya, anakku milih 1 ekor Sanke ukurannya 21 cm. Ini nanti kalau laku buat uang jajan sama adiknya. Jadi supaya ada kesibukan, bantu-bantu biar bisa jualan juga. Tapi sekolahnya tetap ya, tetap di sekolahmu. Oh, sudah selesai, barusan ngerjain tugas sudah selesai. Dan sekarang ganti saya yang milih. Ini yang grade A nanti saya masukkan ke sini. Untuk yang grade B nya tolong matikan airnya tuh. Yang grade A saya masukkan ke sini, yang grade B nya ke sana. Ini kita pilah dulu. Untuk yang grade A, nah nanti kita lihat bedanya antara grade A dan grade B itu seperti apa ya. Ini harusnya masuk grade A karena siripnya merah. Nanti buat mik-mikan paket. Kok mayoritas grade A ini kayaknya. Ada Goromo ya. Ini Goromo. Ini yang paling enak, kita ngobrolnya sambil milah-milah ya. Ini tak ambil lagi. Nah ini yang grade A, ini tadi yang grade B tak ambil lagi karena lebih enak jelasin sambil milah kayaknya. Nah ini yang grade A. Grade A itu kalau untuk ikan partai banyak seperti ini, kita lihat dari polanya dulu. Polanya enak dilihat seperti ini. Misal ini bibirnya putih, depan hidung itu putih, kemudian pipi bersih. Jadi kita kalau milih enak gini ya. Depan hidung putih, pipi kanan kiri putih. Kemudian diikuti pola ke belakang, kontras antara merah sama putihnya. Ini masuknya grade A. Kemudian yang ini juga depan hidung putih, pipi kanan kiri putih. Jadi kita kalau milih kohaku, yang penting ini dulu, depan hidung putih, kanan kiri pipi putih. Kemudian polanya enak, diikuti kombinasi merah dan putih yang seimbang. Terus ini, nah ini mulutnya masih merah ke depan hidung itu masih merah. Terus pipinya putih kanan kiri, polanya enak. Jadi ini bisa dikategorikan grade A karena layarnya juga bersih, siripnya bersih. Jadi masih menang grade A-nya. Terus ini ada Kinkiko Koryu. Kinkiko, kin itu metalik, ki itu kuning. Terus Kiko Koryu, Kiko Koryu. Seperti ini ya. Kuningnya bersih, ini kuningnya bersih. Ini kalau masuk kolam biasanya agak hitam, kalau diangkat jadi kuning. Nah, ini masuknya grade A juga. Terus ini yang pilihan anakku tadi, ini masuknya juga grade A. Karena depan putih, pipi bersih, pola hitam Sanke di belakang kepala. Oke, itu sekilas tentang grade A yang di sini, dan di sini grade B-nya. Ini kenapa kok kita masukkan grade B, padahal kan polanya enak dilihat. Nah, ini dari yang Doju. Kenapa kok grade B? Karena dia semi hikari. Jadi misal ini hikari nggak full. Kalau nggak hikari, tapi di sini ada hikarinya di kepala. Jadi ini kelemahan. Kemudian merah di pipi, matanya juga merah, siripnya ada merahnya. Jadi ini adalah kekurangan atau kelemahan untuk grade. Jadi ini kalau sekilas dilihat bagus, tapi kalau
apa? Ditamat nih apa? Bahasa Indonesia nih ya. Ditamat nih. Disudahi mbahmu semplah kuwi. Disudahi. Ditamat nih apa? Dilihat dengan jelas. Oh, dilihat dengan jelas. Kalau kita lihat dengan jelas, jadi wis koyo kok nggak poe enakmu toh. Wis ngono kuwi pokoke. Boh. Ini pokoknya pipinya merah, terus siripnya ada merahnya, matanya juga merah. Jadi ini masuknya grade B. Ya. Kalau sekilas kita lihat polanya, ini masuknya grade A. Tapi kalau kita lihat keseluruhan, dia masuknya grade B. Wes, gitu Ya. Nanti Mau neng kene mau nek kutune. ambil. Iya, jangan. Ini juga masuknya grade B karena polanya cuma di sini, dominannya di tengah, di kepala depan kurang, kemudian yang belakang ini mulai batas layar ke belakang nggak ada polanya. Jadi ini masuknya grade B. Grade B ya. Terus untuk Kiko, nah ini kalau kita samakan dengan yang tadi, kita ambil dulu. Nah, ini yang grade A, terus ini yang grade B. Yang grade A warnanya lebih bersih, yang grade B masih kotor, agak ada pasir-pasirnya hitam. Jadi kalau kita lihat bersihnya dulu, ini bersih, yang ini masih ada hitam-hitamnya. Jadi ini masuknya B, yang ini masuknya A. Ini A, ini B. Basah gitu. Ini ada 4 step. 4 step dihitung mulai dari depan 1 2 3 4. Nah, 1 2 3 4. Ini masuknya kalau untuk pola ada juga yang bilang grade A biasanya. Grade A karena dia punya 4 step. Tapi kalau untuk kita lihat keseluruhan, layarnya masih merah, ini kekurangan. Matanya juga merah, ini kekurangan. Mulutnya merah sampai mengenai sungut. Nah, sungut itu apa ya? Pokoknya brengos lah. Nah, sampai mengenai brengosnya ini merah, jadi ini belum bisa dikatakan grade A karena ini cuma enak dilihat. Ini kalau ini bersih putih, terus matanya juga putih, ini masuknya grade A. Karena ini seperti ini adanya, jadi ini tak masukkan grade B. Terus kita lihat lagi ini karena polanya, oh ini sebenarnya bagus ya, tapi merahnya masih nempel di layar atas. Depannya bagus, belakangnya kurang. Jadi ini masuknya grade B. Terus ini lagi maruten. Ini maruten karena ada warna merah di kepala. Terus ini nggak apa-apa, cuma sedikit. Belakang sebenarnya aman, ada odomi. Jadi untuk yang suka cutting biasanya ini diperlebar untuk bukaan yang di sini. Ini ada putihnya. Ini bisa diperlebar 2 sisik. Nah, itu yang suka cutting. Untuk yang nggak suka cutting itu kesukaan masing-masing orang ya, suka cutting atau enggak. Itu masuknya tadi grade B. Ini ada 2 step, ada odomi, layarnya bersih, kemudian depannya oke. Ini masuknya grade A walaupun cuma 2 step. Ini ada tanco tapi ke belakang masuknya grade B. Ini lagi marutin karena kecil, kemudian ada lipstick di depan, polanya terlalu banyak merahnya, kurang putih, jadi ini masuknya grade B. Oke, kita masih banyak lagi ya, kita masih banyak. Ini lagi, ini masuknya grade A, polanya Inazuma. Jadi Inazuma itu kayak beledek, ke sini belok lagi, ke sini belok lagi, belok lagi, wih mantap. Ini jarang-jarang ada ya, ori Inazuma, jarang ada. Ini masuknya grade A. Kemudian yang A lagi, kita langsung ambil yang A nya aja. Nanti kalau semua direview kelamaan kasihan ikannya. Ini tanco, ini masuknya grade A walaupun nggak super, nggak bulat, tapi masuknya grade A karena dia tanconya bersih. Tanco 2 step, ini juga masuk grade A. 2 step. Terus mana lagi? Ini masuk grade A juga karena bersih ya, dari sini bersih walaupun matanya merah, agak merah, polanya enak.
Terus putihnya juga kontras sama hitam, sama merahnya. Odominya ada. Sayang putunya banyak. Nanti kita hilangin dulu. Terus mana lagi yang grade A? Ini bisa dimasukkan grade A juga karena enak dilihat. Jadi untuk ukuran grade A itu enak dilihat. Ini kemudian mana lagi? Kecil. Terus wis habis kayaknya. Habis. Oh, ini ada Doitsu, Tancho Doitsu. Ini masuk grade A. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, masih kurang. Grade A nya kurang lebih ada 20 ekor berarti ya. Ini belum, Marutan belum. Ini masih ada merahnya, belum. Oke, jadi yang ini semua masuknya grade B. Nah, ini semua masuknya grade B. Besok kita foto-foto. Kalau sudah gini kan enak. Nanti ini kita sendirikan satu akuarium. Yang ini satu akuarium, jadi untuk harganya enak. Meset masuk akuarium lagi, Jat. Oh, oh iya. 2 ekor ya? Tancho. Oh. Ini ada yang terjual. Loh, kating nih Mas. Terus gini gede Mas. Loh, ini arep kating iki. Sama ternyata sama si Jody diambil 3 ekor yang Tancho 1. Iya, pimen. Kemudian ini 1 yang grade B, ini masih ada hitam-hitamnya. Nanti katanya mau dikating. Mau kating ya? Mau dikating. Padahal ini yang supernya 1 ekor. Ini supernya 1 ekor diambil juga. Ini kalau di cutting sedikit hasilnya bagus. Jadi ini tinggal hilangin yang apa? Yang lompat-lompat ini dihilangin, nanti hasilnya bagus. Oke, yang ini langsung masuk ke akuarium. Nah, oke, untuk pemilahan ikan koi kita sudah selesai. Ini yang grade A nya tadi ketemu kurang lebihnya 20 ekor, sisanya grade B. Jadi untuk teman-teman jangan salah milih grade A, nanti bisa diulangi lagi videonya yang grade A seperti apa, yang grade B nya seperti apa. Jadi intinya untuk memilih grade A itu cari yang bersih, kemudian kontras. Untuk kohaku, sanke, dan soa itu terutama yang kita pilih pola kohakunya dulu, pola merahnya dulu. Kemudian untuk warna hitam nanti mengikuti. Yang penting dasarnya untuk sanke hitamnya seperti apa, untuk soa dasarnya hitam seperti apa, kita harus tahu dulu. Kalau sudah, baru kita melihat untuk grade-nya. Jadi untuk teman-teman kalau pengen beli ikan jangan tanya, cari yang grade A, grade B, atau F1 atau impor kalau belum ngerti. Tapi kalau sudah ngerti nggak apa-apa, cari yang grade A, grade B, F1 atau impor, atau tanya induknya ukuran berapa. Itu kalau kita sudah paham, boleh bertanya. Tapi kalau kita belum ngerti, kalau bisa jangan bertanya kepada pedagang yang kita belum begitu kenal banget. Karena takutnya nanti yang grade A, maksudnya grade B dibilangnya grade A, kemudian dikasih harga yang grade A. Jadi kita akan salah beli nanti.
Jadi usahakan kalau untuk beli ikan yang sesuai dengan mata kita melihatnya enak, dompet kita cukup, ya udah itu aja yang kita beli. Kalau kita tanya grade, nanti takutnya kita malah keliru. Karena banyak pedagang juga yang baru, itu kalau saya lihat di postingan-postingan asal jeplak, maksudnya apa ya, asal ngomong, itu semua ikan yang diposting dikasih tulisan apa Jat kemarin? SQ. Nah ini buktinya. Ini kemarin sempat tanya juga mau ikut lelang, Mas ini kok ada tulisannya Haki, SQ itu artinya apa? Haki itu padahal high quality, SQ show quality, padahal ikannya grade B. Jadi saya bilang, oh ini ternyata grade B. Jadi yang jual itu asal-asalan, cuma asal nulis saja. Yang penting ikannya laku. Jadi jangan terpancang pada tulisan. Kalau untuk beli ikan kita harus lihat benar-benar ikannya. Kalau kita cocok ya udah itu aja yang kita beli. Kalau kita banyak pertimbangan, nanti malah takutnya kita yang keliru. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasan kita. Untuk pemilihan ikan koi jangan lupa alon-alon pokok klakson. Ini mau kita lanjutkan videonya di video berikutnya. Pembersihan kutu secara manual, karena untuk ikannya nggak banyak, cuma 50 ekor. Jadi kalau kita obati juga terlalu ribet nanti di akuarium, karena kutunya kutu jarum. Jadi kita cabut manual dengan obat bius. Oke, sampai di sini dulu video kita hari ini. Salam koi untuk persahabatan.